seorang manusia dapat hidup 3 minggu tanpa makanan, 3 hari tanpa air, dan 3 menit tanpa udara. Namun dia tidak akan dapat bertahan hidup 3 detik tanpa pengharapan. But he cannot live 3 seconds without hope. Tulis Louis Mumford, seorang sosiolog, filsuf, dan ahli tata kota yang sangat terkenal di dunia dalam bukunya The Conduct of Life. Kalimat yang di kemudian hari berkembang dengan berbagai macam versi ini dikutip oleh Louis Mumford dari seseorang yang tidak dikenal. Pada intinya, melalui kalimat tersebut, Mumford yang sampai hari ini, 70 tahun kemudian, buku-buku tulisannya masih menjadi acuan dari banyak ahli tata kota di dunia, termasuk di Indonesia, menegaskan bahwa pengharapan adalah kapasitas yang sangat penting bagi hidup manusia. Tanpa pengharapan, orang tidak akan mampu untuk bertahan hidup. Mengapa? Karena orang yang hidup tanpa pengharapan akan kehilangan daya juang dalam dirinya. Sebagai akibat, ia akan menyerah kalah bahkan sebelum pertandingan dimulai. Tetapi tidak demikian halnya bila orang hidup di dalam pengharapan. Selama pengharapan itu masih memenuhi hatinya, maka ia akan memiliki semangat juang untuk meraih masa depan. Sama seperti bila seorang pemuda merasa bahwa dirinya masih memiliki pengharapan untuk menyunting seorang pemudi menjadi istrinya. Maka ia akan terus berjuang untuk meraih hati dari sang pemudi. Tetapi begitu ia jatuh dalam keputusasaan, maka hilang pula lah semangat juang dalam dirinya. Ia tidak akan lagi mengirim bunga, coklat, ataupun WhatsApp kepada si pemudi yang ia impikan tersebut. A man cannot live 3 seconds without hope. Manusia tidak dapat bertahan hidup 3 detik tanpa pengharapan. Ya, pengharapan adalah sangat penting. Sebab ia akan membangkitkan semangat juang yang gigih dalam diri manusia. Hal tersebut nampak dalam diri Thomas Alva Edison. Apabila hari ini rumah-rumah kita diterangi dengan lampu listrik, hal tersebut tidaklah terlepas dari perjuangan yang gigih dari sang inventor yang sangat terkenal itu. Untuk menemukan kawat pijar yang memungkinkan lampu listrik menyala dengan waktu yang cukup panjang sebelum ia terbakar habis, Edison melakukan ribuan eksperimen dengan menggunakan berbagai macam bahan. Walaupun untuk itu berulang-ulang ia mengalami kegagalan. Namun Edison tidak membiarkan keputusasaan menguasai hatinya. Ia kembali melakukan eksperimen dengan bahan yang lain sampai akhirnya pada tanggal 22 Oktober tahun 1879 Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahan untuk kawat pijar yang ia harapkan. Tanggal tersebut tidak akan saya lupakan. Karena itu adalah tanggal dari hari pernikahan saya. Kegigihan, sikap pantang menyerah kepada keputusasaan atau hidup terus dipenuhi dengan pengharapan ini terlihat dari kalimat yang ia ucapkan. Setelah berulang-ulang mengalami kegagalan, Edison berkata, I haven't failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Kalimat ini menunjukkan bahwa di setiap kegagalan yang ia alami, Edison tidak membiarkan keputusasaan menguasai hatinya. Oleh karena itu, di masa yang sukar, sebagaimana yang sedang kita lewati sehubungan dengan pandemi yang melanda seluruh dunia saat ini, salah satu prioritas yang perlu kita ambil adalah mengalahkan keputusasaan dalam hidup kita. Hanya dengan demikian, barulah kita akan mampu melewati masa sukar ini dan meraih keberhasilan di masa depan. Prinsip ini dapat kita lihat dalam diri Nehemia. Pribadi yang kehidupannya kita pelajari di sepanjang bulan ini. Di masa sukar, sebagaimana yang dicatat dalam Nehemia pasal 1 sampai pasal 7, kita melihat 5 prioritas yang ia ambil dalam hidupnya. Masa sukar karena tembok kota Yerusalem yang telah menjadi reruntuhan selama hampir 1,5 abad.
dan tantangan yang ia hadapi dalam upayanya untuk membangun kembali tembok tersebut. 5 prioritas yang ia ambil tersebut adalah yang pertama, yaitu membangun komunikasi yang efektif. Baik komunikasi dengan Tuhan maupun dengan sesama. Hal ini dicatat dalam Nehemia pasal 1. Prioritas yang kedua, yaitu membangun relasi yang kokoh. Hal ini ditulis di dalam Nehemia pasal 3. Prioritas yang ketiga, yaitu mengalahkan keputusasaan. Hari ini kita akan mempelajari prioritas ini. Sedangkan prioritas yang keempat dan kelima akan kita telaah dalam minggu-minggu yang akan datang. Untuk mempelajari prioritas yang ketiga tadi, yaitu mengalahkan keputusasaan, alias tetap hidup dalam pengharapan di masa yang sukar, saya mengajak saudara untuk membaca Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai 10. Di situ ditulis tentang bagaimana upaya Nehemia dalam membangun tembok Yerusalem yang telah runtuh tadi. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai 10. Tetapi kami, kata Nehemia, terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ayat 7. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok itu mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka, karena sikap Sanbalat dan teman-teman mereka. Ayat 10. Berkatalah orang Yehuda atau orang Yahudi, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Di dalam kalimat terakhir dari ayat 10, kita dapat menangkap nuansa keputusasaan yang menyelimuti hati orang-orang Yehuda yang sedang membangun tembok kota Yerusalem tersebut. Mereka berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Kata-kata yang mengungkapkan keputusasaan. Dari apa yang dialami oleh orang-orang yang sedang membangun tembok kota Yerusalem, sebagaimana yang dicatat di pasal 4 ini, kita dapat melihat 3 sumber dari keputusasaan. Saya akan mengajak saudara untuk terlebih dulu melihat sumber-sumber tersebut secara singkat. Supaya dengan demikian kita juga dapat melihat apakah langkah-langkah yang diperlukan untuk mengalahkan keputusasaan tersebut. Sumber keputusasaan yang pertama adalah persepsi kita terhadap besarnya tantangan yang dihadapi. Persepsi atau pandangan dan penilaian kita terhadap suatu keadaan. Bila kita memandang atau menilai bahwa tantangan yang kita hadapi melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya, maka sebagai akibat rasa putus asa dapat menguasai hati kita. Hal ini diutarakan oleh orang-orang Yehuda di kalimat pertama ayat 10, yaitu Nehemia pasal 4 ayat 10, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Dengan berkata seperti itu, mereka sama dengan berkata bahwa kekuatan kami hanyalah untuk mengangkat beban seberat 1 ton. Sedangkan yang harus kami pikul ini adalah seberat 10 ton. Hal ini berada di luar kesanggupan kami untuk mengerjakannya. Situasi seperti ini akan membuat orang menjadi putus asa. Sumber keputusasaan yang kedua adalah intimidasi yang menguasai hati kita. Intimidasi atau ancaman yang kita biarkan bergema dalam pikiran kita. Intimidasi ini sama seperti auman dari seekor singa yang membuat seekor rusa menjadi lumpuh tak berdaya.
Sebagai akibat, sebaliknya dia lari untuk menyelamatkan dirinya, sang rusa tak mampu bergerak di tempatnya. Alhasil dengan mudah si singa memangsa dirinya. Hal ini dapat kita lihat dalam diri orang Yehuda. Di ayat 6 dicatat bahwa mereka telah berhasil membangun tembok Yerusalem sampai separuh jalan. Juga dijelaskan bahwa seluruh bangsa itu berjuang dengan penuh semangat, yaitu bekerja dengan segenap hati. Namun di ayat 10 keadaan itu berubah. Dari penuh semangat sekarang mereka menjadi patah semangat. Dari pekerja dengan segenap hati sekarang mereka berkata, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Apa yang terjadi di antara ayat 6 dengan 10 sehingga timbul perubahan yang sedrastis ini? Kalau kita membaca ayat 7 dan 8, kita dapat melihat akar penyebabnya, yaitu karena intimidasi yang dilakukan oleh beberapa orang yang merasa tidak senang terhadap upaya bangsa Yehuda dalam membangun kembali tembok kota Yerusalem. Mereka ini adalah Sanbalat, Tobia, dan Geshem yang adalah keturunan bangsa-bangsa bukan Yehuda yang menyerobot dan mendiami kota Yerusalem ketika bangsa Yehuda sedang berada dalam pembuangan di Babel. Mereka bersepakat untuk memerangi orang-orang Yehuda yang sedang membangun tembok Yerusalem dan akan mengadakan kekacauan di sana. Nampaknya berita tentang niatan dan kesepakatan dari Sanbalat beserta teman-temannya ini bagaikan auman dari seekor singa yang mengintimidasi orang-orang Yehuda. Sebagai akibat, mereka terpuruk ke dalam keputusasaan. Sehingga mereka merasa tidak berdaya untuk meneruskan pembangunan tembok kota Yerusalem. Padahal sebelumnya mereka telah berusaha dengan segenap hati. Dan telah berhasil mencapai separuh dari perjalanan untuk membangun tembok tersebut. Sumber keputusasaan yang ketiga, yaitu kata-kata negatif yang diucapkan orang terhadap diri kita. Kalau orang-orang Yehuda berkata secara negatif tentang diri mereka sendiri, yaitu tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Hal tersebut tidaklah terjadi secara serta-merta. Kalau kita membaca Nehemia pasal 4 ayat 1-3, kata-kata tersebut senafas dengan kata-kata negatif yang diucapkan oleh Sanbalat dan Tobia tentang orang-orang Yehuda atau Yahudi itu. Di ayat 2 dicatat, Sanbalat berkata, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Di ayat 3, dicatat Tobia mengejek dengan berkata, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Itulah kata-kata negatif yang bila kita izinkan bergema dalam hati kita, akan membuat kita menjadi lemah. Karena kita juga akan ikut berpikir secara negatif tentang diri kita sendiri. Kita akan berkata, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak mampu. Nehemia tidak membiarkan keadaan ini. Ia bertindak untuk mengatasi keputusasaan yang mulai menyusup ke dalam hati umat Tuhan di masa yang sukar tersebut. Membaca Nehemia pasal 4, kita dapat melihat 3 langkah yang dilakukan Nehemia untuk mengalahkan rasa keputusasaan di antara bangsa Yehuda. 3 langkah yang merupakan jawaban terhadap 3 sumber keputusasaan yang telah saya sebutkan dan urutkan secara sentripetal tadi. Sekarang saya akan menyandingkan 3 langkah yang dilakukan oleh Nehemia ini dengan 3 sumber keputusasaan tersebut. Yaitu dengan mengurutnya secara sentrifugal, bukan sentripetal. Artinya, saya akan mulai dengan langkah pertama yang merupakan jawaban terhadap sumber keputusasaan yang ketiga. Sampai kepada langkah ketiga yang merupakan solusi terhadap sumber keputusasaan yang pertama. 3 langkah tersebut adalah yang pertama, yaitu mengingat Tuhan melalui puji-pujian kepadanya.
Yang dimaksudkan dengan mengingat Tuhan di sini adalah bahwa kita perlu mengingat siapakah Tuhan itu sebenarnya. Hal ini diutarakan oleh Nehemia di ayat 14 dengan berkata sebagai berikut. Nehemia pasal 4 ayat 14. Ku amati semuanya. Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Jangan kamu takut terhadap Sanbalat dan teman-temannya itu. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. Menanggapi kata-kata negatif yang diucapkan oleh orang-orang Yehuda terhadap diri mereka sendiri. Yaitu tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Di ayat 14 Nehemia berkata kepada semua orang. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Berarti untuk mengalahkan sumber keputusasaan yang ketiga. Yaitu kata-kata negatif yang diucapkan orang terhadap diri kita. Kata-kata negatif yang kemudian kita tiru dengan mengucapkan hal yang sama terhadap diri kita sendiri. Inilah yang perlu kita lakukan. Yaitu mengingat siapakah Tuhan yang menyertai kita. Ketika orang mengucapkan kata-kata yang negatif tentang diri kita. Dan sebagai akibat kita berkata kepada diri kita sendiri. Aku lemah, aku tak sanggup. Maka seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Segera timpali kata-kata negatif itu. Dengan mengingat Tuhan dan berkata, ya. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang maha besar dan dahsyat. Bagaimana kita dapat mengingat tentang siapakah Tuhan yang sesungguhnya itu? Ini yang dapat kita lakukan, yaitu memuji-muji Dia. Sebab di saat kita memuji-muji Tuhan, sesungguhnya kita sedang mengingat tentang dirinya. Mengingat kebesarannya, kasihnya, kesetiaannya, dan hikmatnya yang tidak terbatas. Bukankah hal itu yang kita ucapkan di saat kita memuji Dia? Kita berkata kepada Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ketika iblis berbisik di hati kita, kamu lemah, kamu tidak mampu. Jangan aminkan kata-katanya dengan berkata, ya aku lemah, aku tidak sanggup. Jangan. Netralisirlah siasat si musuh ini dengan memuji Tuhan. Dengan mengingat Tuhan, dengan berkata kepadanya, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu. Yang kedua, yaitu bersandar pada Tuhan melalui doa kepadanya. Kalaupun memang kekuatan kita terbatas, namun kita tahu bahwa di dalam keterbatasan tersebut, kita dapat bersandar pada Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Di setiap keadaan, di setiap kesulitan, di setiap tantangan. Inilah yang ia lakukan. Yaitu berdoa. Kata-kata kunci di sini adalah apa-apa berdoa. Apa-apa berdoa. Ada masalah? Berdoa. Ada kesulitan? Berdoa. Ada berkat? Jangan lupa. Berdoa juga. Jangan hanya ketika dalam keadaan terjepit baru berdoa. Dan kalau Tuhan sudah tolong lalu kita tidak lagi berdoa. Namun lupa. Jangan. Apa-apa berdoa. Ketika mendengar intimidasi yang disampaikan oleh Sanbalat dan CS-nya. Seperti yang dicatat di ayat 7 dan 8. Yang sudah kita baca tadi. Maka di ayat 9 dicatat. Inilah yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia 4 ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Dan mengadakan penjagaan terhadap mereka. Terhadap Sanbalat dan teman-temannya. Siang dan malam. Karena sikap mereka.
Di sini Nehemia memberi contoh kepada kita tentang wujud dari ora et labora. Berdoa dan bekerja. Ia berdoa dan berjaga. Ia bukan berdoa lalu tidak berbuat apa-apa. Demikian juga ia tidak sekadar berusaha dengan kemampuannya sendiri dan bersandar pada kesanggupan yang terbatas. Bukan. Ia berdoa dengan bekerja dan bekerja dengan berdoa. Saya ulang. Ia berdoa melalui bekerja dan bekerja melalui berdoa. Doa yang saya maksudkan di sini bukan hanya dalam bentuk berkata-kata kepada Tuhan. Namun terlebih lagi, yaitu dalam sikap hati yang bersandar kepadanya. Sikap hati yang berserah dan bergantung kepada Tuhan. Walaupun seindah apapun kata-kata yang diucapkan dan sepanjang apapun kalimat-kalimat yang dilantunkan dalam suatu doa, namun bila hal itu tidak bersumber dari hati yang bersandar pada Tuhan, maka sesungguhnya kata-kata tersebut bukanlah benar-benar suatu doa, namun sekedar suatu syair yang diucapkan dari hati yang hampa dan tanpa makna. Doa adalah ungkapan dari sikap hati yang bersandar pada Tuhan. Berarti langkah yang perlu kita lakukan ketika menghadapi sumber keputusasaan yang kedua, yaitu intimidasi, adalah bersandar pada Tuhan melalui doa kepadanya. Ingat prinsip yang telah saya sebutkan tadi, yaitu apa-apa berdoa. Katakan kepada dirimu sendiri, apa-apa berdoa. Katakan kepada orang yang di sebelahmu, kalau engkau mengikuti ibadah ini bersama dengan orang lain, apa-apa berdoa. Sekarang langkah yang ketiga untuk mengalahkan keputusasaan adalah bersandar satu sama lain dalam kesehatian. Ketika kita menyadari bahwa kemampuan kita terbatas dan tantangan yang kita hadapi melampaui kekuatan kita, maka inilah yang perlu kita kerjakan, yaitu menghadapinya secara bersama dalam kesehatian. Secara bersama, entah sebagai suami istri, kalau saudara sudah berumah tangga, atau secara bersama dalam kelompok kesan atau kelompok sel, atau secara bersama dengan rekan seiman dalam gereja. Secara bersama dalam kesehatian. Bukankah pepatah mengajar kita tentang hal itu? Yaitu dalam kalimat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jangan berat engkau yang pikul, ringan aku tidak mau tahu. Bukan itu saudara. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia dalam menghadapi intimidasi dari Sanbalat dan para soulmate-nya. Serta dalam menyelesaikan pekerjaan yang tidak mudah dalam membangun tembok kota Yerusalem. Hal itu antara lain dicatat di ayat 16 sampai 23. Kita baca ayat 19 sampai 21 saja. Nehemia pasal 4 ayat 19 sampai 21. Berkatalah aku, kata Nehemia, kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Ayat 21. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu. Sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Artinya dari pagi dini hari sampai senja menjelang malam. Di sini kita melihat Nehemia melakukan pembagian tugas di antara orang-orang Yehuda. Sementara sebagian orang melakukan pekerjaan untuk membangun tembok, sebagian yang lain berjaga-jaga dengan memegang tombak. Bukan itu saja. Di ayat 23 juga ditulis bahwa Nehemia sendiri beserta dengan para saudaranya ikut bekerja sambil berjaga-jaga. Artinya Nehemia bukan sekadar menyuruh orang lain untuk bekerja,
sedangkan ia sendiri berleha-leha. Bukan. Namun ia sendiri ikut terlibat di dalamnya. Ia bukan hanya sekadar mengatur giliran dalam berjaga-jaga. Namun ia sendiri juga ikut memegang senjata untuk menghadapi para lawan mereka. Lebih jauh. Di ayat 19 dan 20 dicatat kalimat yang sangat penting yang diucapkan oleh Nehemia kepada semua orang. Yaitu pekerjaan ini besar dan luas. Dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, perhatikan, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Kalimat ini menegaskan pentingnya kerjasama di dalam kesatuan. Bersandar satu sama lain dalam kesehatian. Sikap seperti itu akan mengakibatkan pekerjaan yang besar dan yang berada di luar kemampuan kita secara pribadi untuk mengatasinya akan terasa ringan. Dan kita akan mampu untuk menyelesaikannya. Sikap seperti itu akan mengakibatkan tantangan yang sebesar apapun dapat kita hadapi tanpa rasa gentar. Bahkan kesehatian seperti itu akan mengundang campur tangan Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Nehemia di ayat 20 tadi. Allah kita akan berperang bagi kita. Pentingnya kerjasama ini dapat kita lihat dari sikap kerbau-kerbau liar. Ketika menghadapi singa yang bermaksud untuk memangsa mereka. Apabila berhadapan satu lawan satu, tentu tidak akan terlalu sukar bagi si singa untuk menaklukkan sang kerbau. Hal ini disadari oleh para kerbau tadi. Itu sebabnya mereka membentuk barisan yang rapat untuk membela diri dan ganti menyerang singa-singa tersebut. Barisan yang rapat yang membuat para singa itu tidak mudah untuk menaklukkan kerbau-kerbau tadi. Barisan yang rapat yang membuat rombongan kerbau itu menjadi kekuatan yang sangat dahsyat yang dapat membahayakan para singa yang mengancam mereka. Barisan yang rapat yang memampukan para kerbau ini menangkal ancaman dari para singa dan mengusir mereka. Prinsip inilah yang dilakukan oleh Nehemia ketika menghadapi pekerjaan yang besar dan tantangan yang berat dalam membangun tembok kota Yerusalem. Apabila prinsip tersebut kita terapkan dalam kehidupan kita, maka sebaliknya dari kehilangan semangat juang, kita akan mampu mengatasi sumber keputusasaan yang pertama, yaitu persepsi terhadap besarnya tantangan yang kita hadapi. Kebenaran ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya untuk menjaga kesehatan di dalam rumah tangga, gereja, ataupun di antara para rekan sekerja. Memang pikiran orang dapat berbeda satu sama lain. Sifat dan kemampuan orang dapat berlain-lainan. Namun semua perbedaan tersebut tidaklah boleh memecah belah kesatuan di antara kita. Sebab di mana terdapat kesatuan oleh karena kasih, kesanalah Allah akan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Suatu ketika Martin Luther, tokoh reformasi atau pembaharu gereja yang sangat terkenal tersebut, mengalami tekanan dalam hatinya oleh sebab beratnya kesulitan yang ia hadapi di dalam pelayanan. Rasa putus asa ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari ia melihat istrinya, Katarina, mengenakan pakaian yang serba hitam. Hal tersebut membuat Luther bertanya kepada istrinya, apakah kamu sedang berkabung karena seseorang telah meninggal dunia? Memang pada masa itu orang yang sedang berkabung lazim mengenakan pakaian yang berwarna serba hitam. Menjawab pertanyaan suaminya, Katarina berkata, ya, aku sedang berkabung. Luther bertanya, siapa yang meninggal dunia? Katarina menjawab, Tuhan. Segera Luther menyangga, Tuhan tidak pernah mati. Bagaimana engkau berkata bahwa dia telah meninggal dunia sehingga engkau harus berkabung?
menanggapi sanggahan dari suaminya itu, Katarina berkata, kalau demikian, hiduplah seperti bahwa Tuhan tidak pernah mati. Dan bertindaklah seperti demikian. Artinya, Katarina berkata, kalau suaminya, yaitu Luther, benar-benar yakin bahwa Allah tidak mati, tetap hidup dan tetap hidup untuk selama-lamanya, maka sepatutnya Luther tidak hidup dalam keputusasaan. Maka seharusnya Luther tidak hidup terus-menerus di dalam kemurungan. Kalau Allah sungguh-sungguh hidup, maka seharusnya Luther bertindak dengan penuh semangat. Ya, kalau Allah sungguh-sungguh ada dan dapat diandalkan, maka kita tidak akan hidup dalam keputusasaan. Kalau kita percaya bahwa Allah kita tidak akan tinggal diam ketika Ia melihat kita sedang menghadapi kesukaran, maka kita tidak akan membiarkan kata-kata negatif maupun intimidasi yang diucapkan orang, serta persepsi tentang beratnya kesulitan yang kita hadapi akan melumpuhkan semangat juang dalam diri kita. Sebaliknya, dengan mengingat Tuhan melalui puji-pujian kepadanya, dengan bersandar kepada Tuhan melalui doa kepadanya, dan dengan bersandar satu sama lain dalam kesehatian, maka kita akan mampu mengatasi kesukaran yang seberat apapun juga. Karena kita yakin di dalam Tuhan kita memiliki pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Oleh sebab itu, apapun kesulitan yang sedang saudara lewati dan seberat apapun tantangan yang sedang saudara hadapi, ingatlah akan Tuhan Yesus. Bersandarlah kepadanya dan alamilah kuasa pertolongannya dalam hidupmu. Sebentar, saya akan berdoa bagi saudara. Bawalah seluruh beban dalam hidupmu kepadanya. Percayalah bahwa di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan kita, senantiasa ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih, kuasa, kesetiaan, dan hikmat-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, apapun kesulitan dan tantangan yang kami hadapi, kami tidak mau berputus asa. Kami mau mengingat Tuhan. Kami mau mengingat Tuhan. Kami mau bersandar kepada Tuhan. Dan kami tahu, bersama dengan Tuhan, dalam kesehatian, kami akan lihat terobosan besar terjadi. Terobosan dalam kehidupan rumah tangga kami. Terobosan dalam keuangan dan pekerjaan serta usaha kami. Terobosan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa itu. Mengangkat setiap beban. Membuka jalan di saat tiada jalan. Meneguhkan hati. Membangkitkan iman. Menyanggupkan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Meraih kemenangan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami katakan keputusasaan, Kau tidak punya hak atas hidup ini. Bersama dengan Tuhan, kami akan lakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang setia, Tuhan yang limpah dengan anugerah, kami telah berdoa. Amin.